komunis itu tidak mengakui kapitalis. Di dalam agama itulah dia melindungi kapitalnya. Itu dari analisa politik yang saya ketahui, Pak ya. Balance of power itu sampai ke Tuhan, Pak. Diam dalam rumah. Seperti COVID sekarang ini. Kau harus diam dalam rumah. Ya, begini Pak Jakarta Sihol, kalau Bapak mengatakan kapitalis komunis, baru tidak masuk akal. Karena komunis itu tidak mengakui kapitalis, bertolak belakang. Tapi kapitalis agamais, itu diwaspadai Pak. Apapun bentuk ekonominya, gerak ekonominya, syariah dan lain-lain, kapitalis agamais itu ada. Di dalam agamais itulah dia melindungi kapitalnya. Tapi kalau kapital komunis memang nggak ada itu, Pak. Itu dari analisa politik yang saya ketahui, Pak ya. Nah, memang politik penting, Pak, karena tujuannya seperti yang saya bilang setiap saat di sini adalah untuk balance of power. Ada politik bargain. Nah, ya. Jadi kalau kita perhatikan, Pak, ya, Musa sendiri, Pak, mencari balance of power itu sampai ke Tuhan, Pak. Sampai turun tulah-tulah itu supaya dapat balance of power melawan si Firaun. Sudah dapat yang pertama, diinjak lagi sama si Firaun. Yang kedua udah mau naik lagi balance of power, diinjak lagi sampai yang ketiga. Sampai yang terakhir, ketujuh itu yang tulah sampai dibunuh-bunuh itu turunan pertama orang-orang Mesir. Nah, anehnya pada waktu tulah terakhir itu, Pak, mereka disuruh itu diam dalam rumah. Seperti COVID sekarang ini, kau harus diam dalam rumah. Ada orang Israel ngasih tahu sama orang Mesir, akan ada tulah ketujuh orang Mesir. Kalian rumah nggak dibilangkan, Pak, begitu. Tujuannya apa? Supaya dapat bargain of power, dan jelas akhirnya mereka dapat bargain of power dari maksud saya balance of power dari Firaun. Mereka keluar bahkan diberikan bermacam-macam, melebihi daripada yang dibutuhkan. Itu maksud saya, Pak. Politik itu penting. Terima kasih Pak Jakarta Sihol dan Pak Paul. Sorry, catatan sedikit dari saya. Bagi saya, Pak Paul, Bapak Ibu sekalian ya, bagi saya isu yang lebih penting sekarang ya, kalau kita mau meningkatkan kesejahteraan secara merata, itu adalah modal. Kita harus berupaya jangan ada pelarian modal keluar. Bahkan secara ekstrim, saya pernah mengatakan dalam beberapa diskusi, lebih baik orang korupsi, tapi hasil korupsinya disimpan di dalam negeri, daripada hasil korupsinya disimpan di luar negeri. Karena Pak, Singapura contoh Pak ya, siapa bilang Singapura bukan negara korup? Oh, di sana keluarga Lee sangat berkuasa. Kalau Bapak Ibu lihat seluruh sendi-sendi ekonomi melalui Temasek itu dikuasai oleh keluarga Lee. Tapi bedanya apa? Mereka itu diinvest dulu di dalam negeri, baru setelah di dalam negerinya tumbuh maju, mereka keluar. Nah, rusaknya di kita, mungkin kita pernah ingat Pak Mitro bilang, itu 30% dananya kita itu keluar semua, dan itu terbukti kok. Begitu ada kebijakan Pak Jokowi untuk tarik pajak itu tax free itu saya lupa kok jadi namanya. Singapura goyang kok. Jadi ya, menurut saya yang perlu kita jaga, mau orang ngapain sepanjang dia di dalam negeri, dia invest, dia simpen duitnya di dalam negeri, itu berputar kok. Logika sederhananya ya. Saya waktu di Papua saya bilang, pejabat silakan aja lu mau korupsi asal lu bangun rumah, bikin bisnis di Papua, ekstrimnya gitu ya. Tapi lebih bagus lagi nggak korupsi memang ya. Karena apa yang paling jahat tuh pelarian modal keluar, mulai dari keluar wilayah sampai keluar negeri. Nah, jadi catatan saya itu, mari kita sama-sama dukunglah Pak Jokowi, karena minimal dia adalah the best among the worst kalau mau dikatakan seperti itu. Mau siapa lagi? Ya, mau siapa lagi kita kondisi sekarang? Nah, sambil kita mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang Kristiani. Setelah era Ahok siapa?
Adrian Napitupulu atau siapa, saya juga nggak tahu, tapi yang pasti bukan saya lah ya. Saya udah di atas 55. Itu saja Pak Paul, terima kasih, Tuhan berkati. Oke, lanjut dulu nih. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.